sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai beribadah Live Kids. Tuhan Yesus, tolong berkatikan Cici Koko yang akan melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus tolong memberkatikan kami biar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Cici dan Koko. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini hari yang Tuhan ciptakan untuk kita bisa datang bersama-sama untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Cici yakin nih, kalian hari ini sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Cici mau kita semua mungkin pengen di rumah ya saat ini. Yuk, sambil bangkit berdiri memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Yes, di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan. Jadi tidak perlu takut lagi adik-adik, karena kita menyembah Tuhan yang hidup, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, kita juga mau menjadi terangnya Tuhan nih adik-adik, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, lewat setiap apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian, Ku Mau Jadi Terang. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Mau jadi
Kita mau jadi terangnya Tuhan dimanapun kita berada. Tadi lagunya bilang apa? Lewat perbuatan kita, tingkah laku kita, dan juga dalam seluruh kehidupan kita adik-adik. Biar kita memancarkan terangnya Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan, bersihkan hati kita, pikiran kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita yang berjudul Tuntun. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui Koko dan Cici. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya.
Hari ini Cici akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nah adik-adik, sebelumnya Cici mau kasih lihat dulu nih. Apa sih yang Cici pegang sekarang? Iya, ini adalah botol minum ya adik-adik, yang biasanya kita isi dengan air minum ya adik-adik. Nah adik-adik tahu nggak kalau zaman Alkitab benda ini disebut dengan bejana. Nah bejana ini juga bentuknya macam-macam adik-adik. Ada yang seperti mangkuk, ada yang seperti piring ya. Nah bejana ini juga terbuat dari tanah liat. Jadi pada zaman Alkitab bejana ini adalah benda yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari mereka adik-adik. Nah, kitab juga menceritakan nih ada seorang perempuan yang akan mengalami bahwa bejana-bejana itu akan sangat penting untuk kehidupan perempuan ini. Nah, perempuan ini sudah ditinggal mati oleh suaminya. Sehingga perempuan ini menjadi seorang janda. Dan perempuan ini pun harus menghidupi 2 orang anak laki-lakinya. Nah, sepeninggalan suaminya ini tuh meninggalkan begitu banyak hutang. Dan sampai akhirnya si peminjam uang ini menuntut uangnya kepada janda ini. Kalau kamu gak bisa bayar hutang-hutangmu, maka aku akan mengambil 2 anak laki-lakimu dan akan aku jual sebagai budak. Nah adik-adik bisa bayangin bagaimana perasaan dari perempuan ini? Tentunya perempuan ini sangat takut ya adik-adik, karena perempuan ini sangat miskin. Dia gak punya apa-apa dan dia takut banget anaknya akan diambil dan dijual sebagai budak. Lalu perempuan ini pun dia pergi kepada Elisa. Dia ceritain semua masalah yang dia alami kepada Elisa. Lalu Elisa pun mendengarkan dan Elisa berkata kepada perempuan ini, "Apa yang dapat aku lakukan untukmu? Apa yang kau miliki di rumahmu saat ini?" Lalu perempuan ini pun menjawab, "Aku hanya memiliki sebuah buli-buli berisi minyak. Aku tidak memiliki apa-apa lagi." Nah, Elisa tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong perempuan ini. Lalu Elisa pun berkata kepada perempuan ini, "Sekarang kau pergilah kepada tetangga-tetanggamu, lalu pinjamlah sebanyak mungkin bejana-bejana kosong yang mereka miliki. Lalu kau kumpulkan bejana itu di dalam rumahmu dan pastikan kedua anak laki-lakimu ada di dalam rumah. Lalu kau kunci pintu. Setelah itu kau tuangkan minyak yang ada di buli-buli milikmu ke dalam bejana-bejana kosong yang telah kau pinjam itu." Nah, perempuan ini pun melakukan apa yang dikatakan oleh Elisa, karena itu adalah satu-satunya harapan bagi janda ini untuk keluar dari masalahnya. Lalu janda ini dan kedua anaknya mulai pergi ke tetangga-tetangganya dan mulai meminjam bejana-bejana kosong yang dimiliki tetangganya itu. Lalu mereka kumpulkan dan dimasukkan ke dalam rumah mereka. Dan kedua anaknya pun sudah ada di dalam rumah. Lalu perempuan ini mulai mengunci pintu dan mulailah perempuan ini menuangkan minyak yang ada di dalam buli-bulinya itu ke bejana yang dipinjam tadi. Nah, satu bejana sudah terisi, lalu dituangkannya lagi ke bejana yang kedua dan ke bejana yang ketiga, lalu bejana selanjutnya, sampai semua bejana yang ia pinjam terisi oleh minyak yang ada di buli-buli perempuan tadi.
sampai semua bejana yang dipinjamnya itu habis, dan akhirnya minyak yang ada di buli-bulinya pun berhenti mengalir ya adik-adik. Lalu perempuan ini pun dia pergi lagi kepada Elisa. Dia menceritakan apa yang dialami oleh perempuan ini kepada Elisa. Lalu Elisa pun berkata kepada perempuan ini, "Sekarang pergilah dan jualah minyak-minyak itu. Lalu kau bayarkan hutang-hutangmu dengan hasil penjualan minyak itu. Dan sisa uangnya dapat engkau pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harimu." Dan dilakukannya lah apa yang diperintahkan oleh Elisa. Dia menjual minyak-minyaknya, lalu dia pun membayar semua hutang-hutangnya itu, dan sisa uangnya dia dapat beli untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah adik-adik, dari cerita tadi, Tuhan sanggup menolong siapa saja ya adik-adik, termasuk kita adik-adik. Tuhan sanggup menolong janda ini keluar dari masalahnya. Begitu juga saat ini ketika adik-adik mengalami masalah, ketika adik-adik mau percaya sama Tuhan dan mau melakukan perintah Tuhan, Tuhan sanggup menolong adik-adik. Tuhan sanggup mencukupi apa yang adik-adik butuhkan. Ketika adik-adik meminta kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong adik-adik. Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan, seperti yang dialami oleh janda tadi. Tuhan sanggup menolong janda tadi keluar dari masalahnya, sehingga ia pun tidak perlu khawatir lagi bahwa anaknya nanti akan diambil dan dijual, karena Tuhan sudah menolong janda ini dan mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh janda ini. Dan sampai saat ini pun Tuhan sanggup mencukupkan apa yang kita butuhkan ya adik-adik, asalkan kita juga mau percaya, kita mau menaati firman-Nya. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita ya adik-adik. Nah itu dia firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang kita mau ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini adalah bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Mazmur 85 ayat 13. Kita ulangi sekali lagi ya. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Mazmur 85 ayat 13. Kita hafalkan dalam simpan dalam hati ya. Oke, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau tutup dalam doa ya. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kehidupan kami, Engkau selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan Tuhan. Dan kami juga mau untuk terus percaya Tuhan, untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk sampai hari ini Tuhan. Kami tidak pernah berkekurangan Tuhan, karena Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau selalu menyediakan apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan, kami mau melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku
aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk kalian dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di grup kelas WA Life Kids, yuk hubungi Life Kids sekarang. Nah, aku mau ngajak teman-teman juga nih untuk ibadah onsite di gereja bersama teman-teman yang lain jika kalian dalam keadaan yang sehat dan juga fit. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Semuanya, Cici mau nyampein beberapa informasi nih. Disimak ya. Cici Koko mengundang adik-adik Life Kids untuk dapat mengikuti ibadah Life Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite sekarang sudah menggunakan kartu absen adik-adik. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartunya dan tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan jangan lupa dipastiin jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian bisa menghubungi guru-guru kelas kalian masing-masing saat hadir di ibadah onsite ya. Dan untuk hadiah kerajinan mulai tahun ini diberlakukan berdasarkan jumlah presensi kehadiran di ibadah onsite menggunakan kartu absen ya. Jadi jangan sampai lupa bawa kartu absen kalian dan pastinya beribadah secara onsite di gereja ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum bisa ibadah secara onsite juga dapat beribadah secara online di YouTube Life Kids jam 9.30. Dan jangan lupa buat infoin di grup WA kelas masing-masing ya, agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan Life Kids. Sekian pengumuman Life Kids hari ini, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.